Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal istidkar wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha wajhillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat radioku dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam kajian poin nomor 6, perlu diketahui bahwa kelompok-kelompok di dalam Islam itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun memang banyak juga mereka-mereka yang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita sebagai orang-orang yang istilahnya di kita di Indonesia dinaungi dalam Nahdlatul Ulama mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitupun orang-orang Wahabi juga sama ya, orang Syiah juga sama mengaku seperti itu. Tetapi tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus, yang benar adalah yang as-sawadul a'dzam, artinya yang hitam dan besar, artinya yang kelompoknya paling banyak. Dan tentunya pada saat ini yang paling banyak di mana-mana yaitu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pemahamannya seperti kita, yaitu yang tahlilan, maulidan itu. Coba di Indonesia kita lihat lebih banyak mana kira-kira ya orang-orang yang suka tahlilan, artinya yang melaksanakan tradisi NU lah gampangannya, dengan orang-orang yang anti tahlil itu kan jauh ya. Satu desa saja mungkin ada 1-2 orang yang anti, sementara selebihnya mereka sepakat dan mau semangat melaksanakan tahlil, kan begitu. Ini berarti sebagai petunjuk yang paling banyak pengikutnya adalah yang benar. Dan di dalam kelompok-kelompok atau sekte-sekte di dalam Islam ini sangat banyak sekali. Di antaranya kalau kita lihat dari poin 6 ini, kana min sabiqir rafidhah, berarti kita akan membahas tentang di antara akidahnya adalah akidah Syiah. Syiah ini di antara pembagian. Jadi di antara sekte adalah Syiah. Di dalam Syiah sendiri mempunyai beberapa sekte lagi, pembagian lagi. Ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Imamiyah, dan seterusnya. Ada Ghulu atau Gholiyah gitu ya. Nah, mungkin kita sedikit sebelum masuk ke dalam pembahasan poin ke-6, kita akan sedikit beri gambaran tentang Syiah itu seperti apa, karena ini banyak juga di Indonesia ya. Di antara ajaran mereka yang sudah dilakukan adalah setiap tanggal 10 Surah atau 10 Asyura atau 10 Muharram itu mereka suka melakukan acara, yaitu memukul badannya sebagai tanda bahwa dia itu menunjukkan merasa sedih atas terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala. Tapi di Indonesia masih setengah-setengah mungkin Syiahnya, sehingga dia cuman acaranya itu memukul-mukul badan dengan tangan. Tapi kalau di Iran kita lihat, mereka di sana tempatnya Syiah, itu kalau perayaannya istilahnya saya lupa namanya, itu dia memakai, kadang-kadang ada yang pakai rantai ya, itu terus nanti di ujungnya ada pesoknya, dipukul ke badan, ya Husain begitu, dipukulkan ke badannya. Ada yang dengan pisau, dengan goloknya ke badan, prok sampai berdarah. Ada yang ngesot, bukan ngesot lagi tengkurap begitu, jadi udah kayak ngikutin lele kali ya. Ya ngesot ya Husain. Sebagai apa? Tanda rasa sedih mereka terhadap terbunuhnya Sayyidina Husain waktu di Karbala tanggal 10 Muharram. Itu ajaran tidak benar. Andaikan Sayyidina Husain itu ada, beliau ditanya bagaimana ya Sayyidina Husain, ada orang-orang pengikutmu itu melakukan seperti apakah boleh atau tidak, pasti beliau mengatakan tidak boleh, karena menyiksa diri sendiri ya, memukuli badan. Itu pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur. Itu mereka akan merayakan hal tersebut.
mereka di satu masjid akhirnya ditolak karena memang Syiah ini termasuk golongan yang sesat ya dalam akidahnya. Terus diusir di masjid ini tidak boleh tiba. Akhirnya pada ujungnya mereka menyewa gereja. Akhirnya di gereja di belakangnya ada salib, ada gambar Yesus begitu ya. Mereka merayakan hal tersebut sambil memukuli badan dengan dua tangan, wah prak ya Husain begitu ya. Itu sebenarnya ada ulama yang mengatakan sebenarnya ini sebagai siksa bagi mereka sebenarnya. Kenapa? Karena mereka diantaranya ada ajaran mereka yang sesat adalah nikah mut'ah atau nikah kontrak. Nikah mut'ah itu, nikah kontrak itu apa bedanya dengan apa? Dengan penyewaan kepada wanita wanita WTS, wanita apa namanya? PSK susila T-nya itu apa? Itu ya, PSK seperti itu. Artinya menyewa wanita 1 jam 2 jam selesai. Tapi bedanya dia menggunakan akad, bayar mahar sekian, lalu kawin cuma 1 jam 2 jam, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu selesai. Ini dengan dalil berbagai macam hadis yang sebenarnya hadis ini sudah dinasakh, udah disalin, udah dihapus, udah dihilangkan pada zaman Nabi, tetapi mereka tetap pakai. Nah, ini kan sesat. Sehingga dengan ajarannya sesat ini akhirnya apa? Disiksa oleh Allah SWT. Apa dengan siksaannya? Itu tadi memukuli badannya, bahkan ada yang pakai peso, ada yang pakai golok dan seterusnya ketika di tanggal 10 Asyura. Jadi sebenarnya ini siksa dari mereka ya. Bahkan imamnya mereka yang terkenal dulu yaitu Imam Khomeini itu, dia ketika meninggal dunia gimana? Ketika dibawa diperlihatkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pakaiannya ini atau kain kafannya dipakai rebutan oleh umatnya. Itu rebutan sampai telanjang akhirnya. Seperti itu. Akhirnya ditutup lagi, di kain kafan lagi, rebutan lagi sampai telanjang lagi. Ini kan ya seorang imam besar yang dijadikan imam, bahkan dikatakan maksum, terjaga dari dosa, tapi ternyata ketika mati dibawa ke kuburannya rebutan kain kafannya sebagai tanda keberkahan mungkin ya, akhirnya malah sampai telanjang seperti itu. Dan ini tidak mengenal batas. Ada pernah satu cerita seorang imam ya, isinya kiainya Syiah itu, dia datang ke satu keluarga, di situ ngobrol-ngobrol. Ada anak perempuan kecil masih umur 7 tahunan, 8 tahun, tapi mungkin cantik anaknya. Akhirnya si imam ini minta untuk dinikahkan dengan anak kecil tersebut. Akhirnya dinikahkan karena anggapnya ya ini imam, seorang imam maksum terjaga. Akhirnya dinikahkan. Setelah dinikahkan gak lama kemudian masuk kamar dan nangis si anak ini ya, umur 7 tahun dijima atau melakukan hubungan badan ya, pastinya mungkin istilahnya, mohon maaf ya, masih kecil ya, kecil segalanya gitu kan, sehingga akhirnya kesakitan dan nangis. Itu seperti itu ya, ini ajaran Syiah. Jadi sedikit mengulas tentang Syiah, karena ini nanti pembahasan kita nomor 6 ini termasuk Rafidhah adalah Syiah juga. Nanti yang poin ke-7 juga tentang Syiah ya. Maka secara etimologi atau secara luas, secara bahasa, Syiah itu dalam bahasa Arab artinya adalah pengikut atau pendukung. Secara syara atau terminologi, Syiah itu mengklaim sebagai pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu ya. Sehingga pengikutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sehingga disebut dengan Syiah. Mereka ini berpendapat imamah atau presiden itu merupakan haknya Sayyidina Ali yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran maupun wasiat dari Nabi Muhammad SAW, baik secara eksplisit, secara jelas, atau ada isyarat-isyarat tersebut. Mereka meyakini bahwa imamah ini tidak akan jatuh ke tangan orang-orang lain selain keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena menurut mereka ada banyak catatan dan banyak isyarah. Bahkan mereka di Al-Quran itu ada isyarahnya gitu. Jadi bahwa
sebenarnya yang harus jadi khalifah presiden itu adalah Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Menurut mereka seperti itu ya. Dan jika jatuh ini imamah ini atau kepresidenan ini ke tangan orang lain, maka hal itu disebabkan karena kezaliman ya, kezaliman yang dilakukan oleh mereka-mereka seperti itu. Ini menurut mereka. Mereka juga berpendapat ya bahwa masalah imamah ini bukanlah merupakan masalah kemaslahatan umat yang diperoleh dengan cara pemilihan umum, tetapi merupakan permasalahan pokok dalam Islam, disebut rukun Islam. Jadi imamah, kepresidenan itu bukan untuk kemaslahatan. Kan kalau kita meyakini diangkatnya Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah untuk kemaslahatan umat agar ada yang memimpin. Tetapi kalau menurut mereka enggak, ini bagian daripada rukun agama yang harus ditegakkan, sehingga harus ada pemimpin. Dan imamahnya itu adalah harusnya Sayyidina Ali ya. Yang mana tentang masalah imamah ini tidak mungkin disembunyikan dan disepelekan oleh Rasulullah SAW ya, yang mana ini semua diserahkan kepada Sayyidina Ali, bukan diserahkan kepada umat. Menurut mereka seperti itu. Sehingga Syiah juga disebut dengan Rafidhah. Nah ini kan kita membahas karena min sabiq Rafidhah, di poin yang ke-6 ini ya. Jadi kita sedikit tahu kenapa Syiah juga disebut dengan Rafidhah. Kronologi penamaan Rafidhah itu adalah karena mereka ini waktu itu mendatangi Sayyidina Zaid bin Ali bin Husain bin Ali putranya Sayyidina Fatimah binti Rasulullah. Jadi cucu dari Sayyidina Husain ya, cicit dari Sayyidina Ali gitu ya. Jadi Zaid bin Ali bin Husain. Jadi Ali ini bukan Ali bin Abi Thalib, tapi putranya Husain. Berarti Ali bin Husain bin Ali. Nah, Ali bin Husain bin Ali punya anak namanya Zaid. Waktu itu orang-orang ini datang kepada Zaid bin Ali bin Husain. Lalu mereka berkata, berlepaslah engkau wahai Zaid dari Abu Bakar dan Umar ya. Dengan begitu kami akan bertanggung jawab ya, dan kami akan bersamamu. Berlepas dirilah engkau dari Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Kamu harus mengakui kalau Abu Bakar dan Umar bukanlah sebagai pemimpin, sebagai presiden yang resmi. Seharusnya adalah siapa? Kakekmu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu Zaid bin Ali, beliau mengatakan, bagaimana saya akan berlepas dari Abu Bakar dan Umar sementara dua-duanya adalah sahabatnya kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya mereka akhirnya mengatakan, ya sudah, kalau begitu kami berlepas diri dari engkau ya. Artinya rafadh, menolak karena atas keputusan dari Zaid bin Ali. Ketika Zaid bin Ali mengatakan, saya tidak mungkin untuk berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena dua-duanya adalah sahabat kakekku Rasulullah yang berjuang luar biasa, dan bahkan salah satu istrinya Rasul adalah anaknya Abu Bakar. Saya nggak mungkin berlepas diri. Akhirnya mereka mengatakan, ya sudah, kalau begitu kami akan keluar dari engkau. Kami tidak akan setuju dengan engkau sampai kapanpun. Kami akan menolak. Dan akhirnya mereka diberi nama Rafidhah, artinya golongan penolak ya, golongan penolak kepada Zaid bin Ali ya. Sehingga yang tidak setuju dengan jawaban dari Zaid bin Ali disebut dengan Rafidhah, sementara yang setuju dengan Zaid bin Ali disebut dengan Zaidiyah. Jadi dalam Syiah itu ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Rafidhah, dan juga ada Syiah Imamiyah. Tapi ini Syiah Imamiyah ya istilahnya secara umum ya. Adapun akidah dan ajaran daripada Syiah ini memang bahaya juga. Di antaranya adalah apa? Keyakinan Syiah tentang para imam misalkan ya. Mereka sepakat bahwa para nabi dan imam Syiah adalah orang-orang yang maksum, yang terjaga dari dosa gitu ya. Jadi kalau kita kan yang maksum itu cuma siapa? Para nabi. Tetapi kalau mereka para imam-imam keturunan dari Ali bin Abi Thalib, semua ini ke bawah itu adalah orang-orang yang maksum, yang terjaga dari dosa. Baik dari dosa kecil maupun dari dosa besar. Selain itu juga mereka
sepakat bahwa tawali itu menolong para imam atau tabari, meninggalkan musuh-musuhnya, itu hukumnya wajib, ya, baik dilakukan dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Sehingga dalam hal ini pengikut-pengikut ini disebut dengan Syiah Zaidiyah. Golongan-golongan ini itu tidak disepakati oleh kelompok-kelompok Syiah Zaidiyah, tidak sependapat. Nah, ini seperti itu. Meski kelompok-kelompok Syiah ini sepakat dalam masalah pengangkatan imam, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai siapa yang berhak menjadi imam. Ya, permasalahan ini yang menyebabkan munculnya beberapa mazhab aliran di dalam Syiah itu sendiri, sehingga ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Rafidhah, dan seterusnya. Dan diantaranya mereka juga punya kitab suci, ya. Kitab suci Syiah ini banyak, ya. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa Rasulullah SAW itu punya catatan khusus, ya, yang diberikan kepada Sayyidina Ali. Jadi disebut dengan Sohifah. Jadi Sohifah ini adalah catatan-catatan Sayyidina Ali dari Rasulullah, yang mana di dalam isinya adalah isyarah atau petunjuk perintah kepada Sayyidina Ali untuk menjadi presiden. Menurut mereka seperti itu. Ada catatan khusus tentang halal haram dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka mempunyai beberapa kitab, ya. Kitab-kitab Syiah ini ada, dia paling enggak ada 4 kitab. Itu adalah ada kitab Al-Kafi, ada kitab Man La Yahduruhul Faqih, ada juga kitab Tahdhibul Ahkam dan Al-Istibsar, ya. Itu diantara kitab-kitab mereka. Dan kelompok Syiah ini ada Syiah Zaidiyah, Imamiyah, Gulat, dan juga Ismailiyah. Jadi kelompok Syiah Gulat artinya yang berlebihan, dan juga yang lain-lainnya. Itulah diantara ajaran-ajaran Syiah yang di dalamnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, begitu, ya. Nah, kita akan bahas sekarang ini diantara kejadian di dalam Syiah Rafidhah. Karena min sabiqir Rafidhah rajulun ma'u himarani. Diceritakan ada seorang Rafidhah, seorang Syiah Rafidhah pada zaman dulu, ya, dulu dia ini mempunyai 2 keledai. Sama ahadahuma Abu Bakri wal akhar Umar. Saking benci mereka itu, sebagai tanda dasar, ya, kalau Anda pengen tahu apakah orang ini Syiah atau bukan, tanya aja sama Anda, Pak, menurut Anda Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar bagaimana? Kalau dia mengatakan, wah, Abu Bakar laknatullah misalkan, Umar laknatullah, dia sudah kurang ajar, merebut kepemimpinan, gini. Nah, ini sudah ini berarti menunjukkan kalau dia adalah orang Syiah. Saking bencinya orang Syiah itu, Masya Allah, dalam doa ulang tahun saja, ketika ada acara ulang tahun, diberikan roti bolu, ya. Kalau kita kan mabruk, alfa mabruk, ya. Kalau dia apa coba doanya, tahu gak? Doanya malah ngelaknat Sayyidina Abu Bakar, ngelaknat Sayyidina Umar, ngelaknat Sayyidina Aisyah. Ini istri Nabi dilaknat oleh mereka, ya. Ketika kunut juga begitu. Kunut ini bukannya doa yang baik-baik. Dia malah kunutnya apa? Allahumma al'in Umar, Abu Bakar wa Umar. Dilaknat Abu Bakar, Umar itu. Selalu jadi ucapan mereka. Saking bencinya mereka Syiah Rafidhah ini. Kenapa? Karena dia kan tadi sudah saya sampaikan, Syiah Rafidhah itu meminta kepada Zaid bin Ali bin Husain untuk bertabarri atau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, sementara beliau tidak mau. Akhirnya dia Rafidhah, menolak atas pendapatnya Zaid bin Ali, disebut Rafidhah, saking bencinya kepada Abu Bakar dan Umar. Sampai ada satu orang dia membuat nama keledainya itu, yang satu dinamain Abu Bakar, yang satu dinamakan Umar. Akhirnya fattafaqu an ramahu ahaduhuma romhatan syadidatan mata minha. Akhirnya dia sepakat untuk apa? Artinya dia kepengen untuk memanah salah satu dari 2 keledai tersebut. Akhirnya dia memanah dengan panah yang syadid, yang keras. Kenapa? Sebagai pelampiasan seolah-olah dia ini membunuh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Falamma alima bidzalika ba'du salaf la'alahu Abdullah bin Mubarak, ya. Ketika ada salah satu ulama salaf yang tahu, beliau kayaknya kalau tidak salah adalah Abdullah bin Mubarak, ya, ini seorang tabi'in yang luar biasa, yang terkenal. Faqala,
Beliau berkata, unzuru, coba lihat sama kalian semua. Ayyal himaraini alladzi ramahahu ma yakunu illa alladzi samahu Umar. Lalu Ibnu Mubarak mengatakan, coba lihat sama kalian. Kira-kira dua keledai yang akan dibunuh ini, yang akan terbunuh, yang akan dipanah, ini kira-kira yang mana? Kalau menurut saya, nanti yang akan terbunuh adalah yang dinamai Umar. Akhirnya fanadhuru, semua mereka melihat, faidan huwa alladzi ramahu. Ternyata betul yang dibunuh itu adalah, yang terbunuh itu adalah yang dinamai Umar. Kenapa? Li'anna tab'a Sayyidina Umar radhiyallahu anhu asyiddah wal quwwah, yani fi amrillah. Karena tabiat atau watak Sayyidina Umar itu keras dan juga kuat. Ketika si Syiah ini membunuhnya dengan kencang kuatnya, maka yang terbunuh adalah yang yang dinamai Umar. Nah, qala ba'du Syiah min ahli Madinah, ada sebagian orang-orang Syiah dari ahli Madinah. Ini biasanya Syiah ini musuhnya Wahabi. Orang Ahlussunnah wal Jamaah saja, orang-orang NU kalau terlalu melawan, membantah kepada orang Wahabi, nanti Wahabi akan menfitnahnya sebagai orang Syiah, begitu ya. Musuh banget ya. Sebagian Syiah dari ahli Madinah berkata, li ba'di sadah min ali Ba'alawi, kepada sebagian keturunan Ba'alawi, keturunan Alwi, yaitu para habaib kalau sekarang disebutkan di Indonesia. Ma taqulu fi Syiah wal abadah. Menurut Anda bagaimana tentang Syiah dan juga tentang Ibadiyah? Ini termasuk golongan Syiah juga. Syiah Ibadiyah ini banyaknya di Oman. Nah, di Oman ini kebanyakan madhabnya adalah Syiah Ibadiyah. Faqala, maka dijawab oleh sebagian sahabat Ba'alawi, ba'ratun maksumatun nisfaini. Beliau mengatakan bahwa Syiah dengan Ibadiyah itu adalah mereka seperti kotoran yang dibelah menjadi dua, katanya. Menurut Anda bagaimana tentang Syiah dan Ibadiyah? Beliau mengatakan itu bagaikan kotoran yang dibelah dua, artinya dua-duanya kotor. Tetapi perlu diketahui bahwa kebanyakan pengikut Syiah itu justru dari golongan para habaib. Ya, golongan para habaib yang mana yang mengkonter atau melawan dengan keras pun habaib juga, karena ini termasuk yang salah juga ya kalau para habaib ini mengikuti akidah Syiah. Sampai-sampai akidah Syiah itu dia mengatakan begini. Ini beliau dalam salah satu ceramahnya, ada seorang habib yang mengikuti akidah Syiah. Beliau bilang ini kertas kosong, kata beliau. Tidak ada apa-apanya, sehingga hukumnya boleh dipegang, boleh dilempar. Tetapi kalau sudah ditulis Ali, nama Sayyidina Ali di situ, maka tidak boleh dipegang kecuali punya wudu. Begitu katanya. Saking cintanya kepada Sayyidina Ali. Kalau kita kan nggak ada keterangannya megang nama Ali di situ harus punya wudu, kan tidak ada ya. Nah, lalu yang ke-8, innal bid'ata idza kanat ma'al insan tatamakkanu min qalbihi wa inzalat min zahirihi. Beliau mengatakan sesungguhnya bid'ah itu kalau menempel, sudah melekat di dalam diri seseorang, maka dia akan merasa tenang, merasa tentram, merasa puas dengan kebid'ahannya, sekalipun secara zahir sudah tidak ada. Artinya bid'ah ini kalau sudah menempel di seseorang, bid'ah-bid'ah yang sesat ya, seperti misalkan sholat dikumpulkan menjadi satu waktu, misalkan di jam 1 malam atau jam 12 malam langsung sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ini kan namanya bid'ah. Ini kalau sudah menempel dalam tubuh seseorang, maka dia akan merasa tenang sekalipun ini sudah melanggar sebenarnya, karena keyakinannya seperti itu. Nah, itulah diantara akidah-akidah yang sesat. Sebenarnya banyak kalau mau kita bahas, jadi aliran-aliran secara kita pandang dari segi Islam ya, dari segi akidah, dari segi agama masih termasuk muslim atau tidak. Misalkan misalkan Thoriqatu Darwin, yaitu teori Darwin,
atau yang mengatakan bahwa manusia itu terbuat dari asal muasalnya pada monyet gitu ya. Nah, tentang ada liberal ya, ada sekuler, ada pragmatisme ya, ada syuyu'iyah atau komunis dan sebagainya. Ini dalam Islam dibahas ya. Namanya ilmunya adalah ilmu al-firaq wa tayyarat, yaitu tentang golongan-golongan dan juga aliran-aliran. Nah, itu ada pelajarannya sebenarnya. Misalkan pragmatiyah atau pragmatisme ini alirannya seperti apa, ajaran seperti apa, lalu dalam Islam masih dianggap sebagai muslim atau tidak, atau negara misalkan sekularisme dan seterusnya. Itu mungkin ada istilahnya bisa dibaca sendirilah. Nanti ada tafsir hermeneutika dan lain sebagainya seperti itu. Jadi masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari di dalam ilmu-ilmu akidah. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, terima kasih Ustaz.